Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak Munawar Said MPG yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh, terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk berkhutbah guna melengkapi tugas mata kuliah Ushul Fiqh. Saya Muhammad Gafani Zahdan dengan NIM 114 akan menyampaikan materi tentang sunnah dan hadis sebagai dalil hukum. Langsung saja saya akan menjelaskannya melalui video berikut ini. Pengertian sunnah menurut bahasa, sunnah adalah at-thariqatu mahmudatun kanat au madmumah, yang berarti jalan yang terpuji dan atau yang tercela. Sedangkan sunnah menurut istilah masih ada perbedaan pendapat. Para ulama terkelompok menjadi 3 golongan, yaitu ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih. Pengertian sunnah menurut ahli hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, perangai, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Pengertian sunnah menurut ulama usuliyin adalah semua yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi, yang dapat digunakan sebagai dalil hukum syara. Pengertian sunnah menurut ulama fikih adalah segala ketetapan yang berasal dari Nabi SAW selain yang difardukan dan diwajibkan dan termasuk hukum taklif yang 5. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Secara bahasa, hadis adalah kata benda dari kata al-tahadis yang berarti pembicaraan. Sedangkan secara istilah, ulama usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum. Ulama ahli fikih mengidentifikasi hadis dengan sunnah, yaitu sebagai salah satu hukum taklif. Suatu perbuatan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan disiksa. Sedangkan para ahli hadis menyamakan antara sunnah dan hadis. Selanjutnya adalah macam-macam sunnah. Yang pertama sunnah qauliyah, yaitu hadis Rasul yang beliau katakan dalam berbagai tujuan dan konteks, yang membuat berbagai maksud hukum syara, baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak maupun yang lainnya. Yang kedua sunnah fi'liyah, yaitu segala perbuatan Rasul atau pekerjaannya yang dipahami dan dilakukan Nabi diikuti umatnya sampai kepada kita. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi, Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyegahnya, namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya. Yang ketiga yaitu macam-macam hadis. Dari segi kualitas, hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih. Menurut bahasa, hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Yang kedua hadis hasan. Menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Yang ketiga adalah hadis do'if. Menurut pendapat An-Nawawi, hadis do'if adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan. Sementara dari segi kuantitas, hadis dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari hadis ahad, bahkan ia dapat dikatakan pasti berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang periwayat, namun derajatnya tidak mencapai mutawatir. Materi yang terakhir adalah kedudukan sunnah dan hadis sebagai dalil hukum. Menurut Imam Syafi'i, hadis memiliki kedudukan terhadap Al-Quran, yaitu 1. Menerangkan atau menjelaskan kemujamalan Al-Quran, seperti halnya dengan menerangkan ataupun menjelaskan kemujamalan ayat tentang sholat. Yang kedua adalah menjelaskan mana yang nasih dan mansuh dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah menjelaskan suatu hal dari fardu-fardu yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.